hal yang perlu dipahami. Yang pertama itu kedatangannya bukan untuk berdakwah. Jadi mesti dipahami bahwa kedatangan pertamanya itu bukan untuk berdakwah, tetapi untuk bekerja ke Belanda, kafir penjajah. Itu dulu yang mesti digarisbawahi. Jadi jabatan Mufti Batavia itu atas pemberian Belanda, bukan pemberian ulama pribumi. Itu harus dicatat itu di situ. Nah, karena ini juga kan sudah dibela-belain oleh Rizik Sihab ini, dianggap bahwa Habib Usmam itu bergabung bekerja di Belanda sebagai bagian daripada siasat. Nah, tetapi kalau kita baca sejarah ini jelas sekali ini karena persoalan gaji yang tinggi, lalu memang yang membentuk itu sekali lagi harus dicatat Belanda yang membentuk itu, bukan dari pribumi. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Tolang 9 dari Buta Pandita Lopi, Kabupaten Bulukumba, daerah paling selatan Provinsi Sulawesi Selatan. Kali ini kita membahas satu konten yang menurut saya ini sangat panas ya, karena lagi-lagi berbicara soal sejarah suram kedatangan imigran Yaman dari negaranya masuk ke Indonesia. Bagaimana sebenarnya sejarah kedatangan mereka, lalu seperti apa terjadi perpecahan antara sesama imigran Yaman, terutama pada kelompok Al-Irsyad, yang kita tahu bahwa itu juga adalah orang-orang yang datang dari Yaman di masanya ya. Selain itu, bagaimana keluarga atau Balawi ini berkonflik dengan Wali Songo. Tetapi sebelum kita masuk pada dua hal tersebut, baik bagaimana konfliknya dengan Al-Irsyad ataupun bagaimana konfliknya dengan keluarga atau suryat dari Wali Songo, kita akan mengupas dulu seperti apa sejarah suram kedatangan mereka ke Indonesia. Ini step by step ini kita bahas, jadi didengar pelan-pelan, ditonton secara tuntas supaya tidak gagal paham. Dan saya berharap kalau ada yang merasa protes dengan konten ini, ya protes saja, ya tentu dengan data-data yang ada, karena cerita ini juga sebenarnya sudah bisa dicari di internet. Itu sudah banyak yang membahas soal itu, termasuk saya kira konten-konten YouTube juga sudah banyak. Makanya saya berani membahas hal ini. Ini sebenarnya memang sekali lagi sangat sensitif, tapi apa boleh buat, sejarah tidak boleh kita tutup-tutupi. Jadi kedatangan keluarga Balawi secara besar-besaran adalah sesungguhnya ke Indonesia hal yang perlu dipahami. Yang pertama itu kedatangannya bukan untuk berdakwah. Jadi mesti dipahami bahwa kedatangan pertamanya itu bukan untuk berdakwah, tetapi untuk bekerja ke Belanda, kafir penjajah. Itu dulu yang mesti digarisbawahi. Karena pada saat itu memang Belanda memerlukan banyak tenaga kerja dan tidak mau mempekerjakan pribumi. Karena dua alasan. Alasan pertama adalah pribumi membenci Belanda. Jadi memang pribumi itu sangat membenci yang namanya Belanda, sehingga Belanda takut mempekerjakan orang-orang pribumi. Yang kedua, karena pribumi badannya kecil-kecil dan lemah. Nah, itu juga. Jadi memang Belanda mencari orang yang kuat. Maka Belanda mencari tenaga kerja dari negara-negara miskin yang badannya kuat-kuat. Yang diincar waktu itu adalah India, Bangladesh, dan Yaman. Nah, Belanda pun memilih dengan pertimbangan bahwa orang Indonesia yang mayoritas Muslim itu pasti akan hormat terhadap orang Arab, sehingga tidak akan terjadi konflik antara pribumi dan tenaga kerja Yaman. Nah, itulah kenapa kemudian orang Yaman yang dipilih oleh Belanda. Nah, setelah rombongan tenaga kerja Yaman datang ke Indonesia, pribumi benar-benar menerima mereka. Jadi siasat Belanda di sini masuk kan. Kenapa pribumi mau menerima mereka? Ya karena yang datang ini adalah merupakan orang yang beragama Islam, apalagi rata-rata dari Balawi ini dianggap sebagai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kemudian mereka diterima dengan mudah oleh para pribumi. Nah, setelah mereka bekerja pada Belanda, kafir penjajah, baik sebagai pekerja pabrik, tukang kebun, kurir, dan lain-lain, mereka pun mendapatkan gaji yang sangat besar. Bila dikrus ke uang Yaman, tidak lama
bila dikrus, maksudnya itu diganti ke mata uang Yaman ya. Tidak lama kemudian mereka bisa membangun rumah bagus di Yaman. Keluarga mereka pun mendapat kiriman belanja yang lumayan banyak. Kehidupan dan ekonomi mereka meningkat drastis. Hal itulah yang membuat keluarga mereka tergiur untuk datang ke Indonesia sebagai TKY, tenaga kerja Yaman. Ini kalau kita lihat ceritanya ini atau sejarahnya ini mirip-mirip dengan cerita tenaga kerja Indonesia yang keluar negeri ya, yang bekerja di Saudi, Malaysia, Korea dan sebagainya. Setelah mendapat uang banyak dan bisa membangun berbondong-bondong untuk bekerja di luar negeri. Nah, persis kan? Jadi kalau TKI di Indonesia yang selalu keluar negeri itu kenapa? Karena mereka tergiur bahwa dengan bekerja di luar negeri akhirnya kehidupannya berubah, bisa menjadi lebih baik. Nah, cerita ini sesungguhnya secara lengkap itu bisa dibaca di kitab Al-Istizadah min Al-Akbari Sa'adah yang dikarang oleh Habib Ali bin Muhsin Assegaf. Nah itu, jadi cerita ini sebenarnya sudah ada yang sudah dikarang oleh Habib Ali bin Muhsin Assegaf. Nah, saking terkenalnya bahwa Indonesia khususnya Jawa adalah tempat yang menggiurkan untuk bekerja pada Belanda, yaitu pada kafir penjajah dengan gaji tertinggi, sampai-sampai di Yaman ada syair yang sangat terkenal dan biasanya dinyanyikan untuk meninabobokan anak. Nah, kira-kira itu syairnya kurang lebih begini. Menyuruh anak-anak yang sudah dewasa agar pergi ke Jawa untuk bekerja supaya dapat uang banyak dan bisa cepat menikah. Nah, itu syairnya itu kalau dalam bahasa Indonesia. Di dalam kitab Al-Istizadah bahkan dijelaskan bahwa imigran Yaman itu termasuk Baklawi, gajinya sangat mahal. Nah, jadi memang kelompok Baklawi ini yang datang dari Yaman itu gajinya sangat mahal bila bekerja di Belanda. Kalau anak mereka lahir di Indonesia, maka gaji anaknya rendah karena dianggap motivasi kerjanya menurun. Nah, tidak sebagus yang kelahiran Yaman. Nah, itulah. Jadi memang dari dulu itu Indonesia dianggap sebagai orang yang lemah, yang tidak bisa bekerja oleh Belanda, sehingga kita memang dari segala sisi memang direndahkan oleh mereka. Karena dianggap tidak sebagus dengan yang lahir di Yaman. Jadi sekalipun itu anak orang Yaman tapi lahir di Indonesia, bila dia dewasa dan bekerja gajinya rendah. Nah, itu faktanya begitu. Bahkan di dalam kitab itu juga menyebutkan bahwa gaji Habib Utsman bin Yahya sebagai pegawai pemerintah Belanda, ini mufti Belanda ya, yang ditempatkan di Batavia, itu gajinya itu sangat tinggi, yaitu 600 gulden, setengah dari gaji Snockhorst yang 1.200 gulden. Jadi jabatan mufti Batavia itu atas pemberian Belanda, bukan pemberian ulama pribumi. Itu harus dicatat itu di situ. Nah, karena ini juga kan sudah dibela-belain oleh Rizik Syihab ini, dianggap bahwa Habib Utsman itu bergabung bekerja di Belanda sebagai bagian daripada siasat. Nah, tetapi kalau kita baca sejarah ini jelas sekali ini karena persoalan gaji yang tinggi, lalu memang yang membentuk itu sekali lagi harus dicatat Belanda yang membentuk itu, bukan dari pribumi. Nah, bahkan fatwa Habib Utsman bin Yahya terkadang berseberangan dengan fatwa ulama pribumi, sehingga beliau sering berpolemik dengan ulama-ulama pribumi, termasuk ketika beliau mendoakan Ratu Belanda dalam khutbah Jumatnya. Ini juga sudah saya kira beredar viral ini, bagaimana di roasting oleh para youtuber bahwa ada waktu di mana Habib Utsman itu kemudian mendoakan Ratu Belanda di dalam khutbah Jumatnya. Coba dibayangkan itu. Dan bahkan beliau juga menentang seruan jihad melawan Belanda yang dikumandangkan oleh ulama pribumi Banten. Nah, wajar. Jadi sangat wajar kalau orang-orang Banten hari ini itu kemudian bereaksi keras terhadap adanya oknum-oknum Habib bocil yang sesungguhnya ini tidak akan terulang sejarah perlawanan seperti ini dari kelompok pribumi kalau mereka bisa menahan diri dan mereka tahu diri bahwa mereka adalah pendatang di negeri ini yang cari rezeki. Nah, bagaimana dengan
orang Cina yang juga pada saat itu ada yang masuk ke Indonesia. Nah, orang Cina itu datang itu atas inisiatif sendiri. Jadi bukan atas permintaan Belanda, dan kedatangan bukan atas permintaan Belanda, beda dengan imigran Yaman yang memang didatangkan oleh Hindia Belanda. Oleh karena itu pada saat itu kalau orang Cina datang itu mereka berdagang atau bekerja kepada orang Cina sendiri. Jadi dia hanya bekerja kepada orang Cina, tidak bekerja pada Belanda. Namun biar bagaimanapun keduanya adalah imigran, baik Yaman maupun dari Cina. Dan dua-duanya mendapat tempat sosial yang tinggi dari pemerintah kolonial Belanda. Mereka menjadi kelas 2 setelah Belanda, sementara pribumi itu kelas 3. Imigran Yaman dan Cina betul-betul menikmati status sosial itu. Andai imigran Yaman itu peka terhadap pribumi yang sesama muslim, niscaya yakinlah bahwa pasti mereka akan menolak tegas dengan status sosial yang diberikan Belanda itu. Mereka pasti akan turun ke kelas 3 bersama-sama dengan pribumi. Nah, saya kira itu sekedar pengantar saja. Nanti pada konten selanjutnya kita akan membahas fase di mana baru ulama-ulama Balawi ke Indonesia. Jadi yang tadi itu murni yang datang itu pekerja ya. Jadi termasuk Habib Usman itu posisinya waktu datang ke Indonesia itu sebagai pekerja, bukan sebagai ulama. Nah, itu dulu yang harus digarisbawahi di situ. Nah, nanti pada fase selanjutnya insya Allah admin akan membahas bagaimana kedatangan ulama-ulama Balawi ke Indonesia. Itu kita bahas khusus di situ. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.